Halo rekan-rekan mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anwar Fuadi. Pada video kali ini kita akan belajar bersama di mata kuliah Proyek Sistem Informasi 2. Nah, pada modul video ini akan ada 9 bagian, diawali dengan pendahuluan, di mana kita akan mempelajari tentang apa itu rekayasa perangkat lunak. Kemudian kita akan lanjut ke video yang kedua, yakni tentang software proses model, di mana kita akan mengenal urut-urutan bagaimana kita mengerjakan sebuah proyek. Kemudian kita akan belajar mengenal diagram-diagram yang kita kenal dengan istilah UML diagram untuk memodelkan sistem yang kita bangun, dimulai dari use case diagram, activity diagram, class diagram, state machine diagram, deployment diagram. Kemudian kita akan belajar coding environment. Ada 2 coding environment yang akan kita perkenalkan di mata kuliah ini. Yang pertama itu kita akan membangun sebuah website dengan memanfaatkan content management system untuk mempercepat proses pembangunannya. Kemudian kita akan membangun sebuah website e-commerce dengan menggunakan e-commerce engine yang tersedia. Oke, kita langsung saja masuk ke modul yang pertama, yakni modul pendahuluan. Di modul pendahuluan ini, kita berharap rekan-rekan mahasiswa nanti bisa memiliki pengetahuan tentang rekayasa perangkat lunak dan menyadari betapa pentingnya rekayasa perangkat lunak. Berbeda dengan ketika kita belajar proyek sistem informasi 1, di mana bahasan teorinya cenderung ke arah project management, sedangkan di proyek sistem informasi 2 ini bahasan teorinya itu mengarah ke software engineering. Oke, kita diskusikan dulu apa itu software engineering. Software engineering ini berasal atau terdiri dari 2 kata. Yang pertama itu adalah kata-kata software, yang kedua itu adalah kata-kata engineering. Nah, apa itu software? Software itu adalah kumpulan program yang saling terintegrasi. Ada modul A, ada modul B, ada fitur A, ada fitur B, dan seterusnya. Semuanya ini terintegrasi, sehingga ini menjadi sebuah software. Kemudian apa itu engineering? Engineering itu adalah perekayasaan atau secara ilmiah bagaimana kita melakukan sesuatu begitu. Itu adalah engineering. Ketika digabungkan software engineering ini adalah sebuah cabang teknik yang terkait dengan evolusi produk perangkat lunak menggunakan prinsip, teknik, dan prosedur ilmiah yang terdefinisi dengan baik. Jadi dengan menggunakan software engineering ini kita akan belajar secara ilmiah bagaimana sebuah software itu dibangun. Jadi tidak asal-asalan tetapi secara ilmiah. Nah, kalau kita bicara rekayasa perangkat lunak atau pembangunan sebuah software untuk menghasilkan sebuah software produk, itu banyak sekali aktivitas yang ada di sekelilingnya. Ini dari mana nih bacanya? Nah, ini tidak terurut ya. Jadi kalau kita bicara rekayasa perangkat lunak, pasti ada proses deployment, kita memasang, ada testing, ada code design, ada requirement, ada sistem analisis, ada sistem design, kemudian ada maintenance, dan seterusnya. Nah, proses-proses ini harus kita tata sedemikian rupa sehingga proyek pengembangan sistem informasi atau proyek pembangunan sebuah software itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau di sini kita bicara tentang engineering, berarti kita melakukannya secara ilmiah begitu. Nah, kenapa? Kenapa kita membentukkan software engineering? Yang pertama itu adalah reduce complexity. Jadi software semakin besar, kompleksitasnya akan semakin besar. Modulnya semakin banyak, errornya semakin banyak, sehingga kalau kita mengikuti urut-urutan di dalam software engineering, nanti kompleksitasnya bisa kita minimalisir, bisa kita kurangi sedemikian rupa. Kemudian tujuan lainnya adalah meminimalisasi software cost atau menurunkan biaya. Karena kalau tanpa pendekatan yang ilmiah, tanpa pendekatan yang terencana dengan baik, akan banyak sekali proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan di dalam proyek yang harus diulangi. Pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan ulang, harus dikoreksi, harus direvisi. Nah, dengan menggunakan teknik-teknik yang kita pelajari di dalam software engineering, proses-proses pengerjaan ulang itu nanti akan bisa diminimalisasi sehingga cost-nya, biayanya juga akan bisa lebih
ringan. Kemudian kenapa pakai software engineering? Untuk menghandle project yang besar. Kalau kita membangun sebuah software yang katakanlah kecil begitu ya, mungkin kita tidak terlalu memikirkan software engineering. Tetapi ketika nanti teman-teman menjadi seorang engineer, bekerja di perusahaan pengembang software yang besar, menangani klien-klien yang besar, penggunaan software engineering itu menjadi sesuatu yang mustahil untuk ditinggalkan, pasti akan selalu digunakan. Karena di situ akan ada effectiveness. Jadi mengerjakan sesuatu dengan cara yang benar itu adalah efektif. Karena kalau tidak efektif, hasilnya pasti nanti tidak akan bagus, hasilnya tidak akan memuaskan, hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diinginkan. Kalau cara mengerjakannya tidak efektif. Nah, kalau cara mengerjakannya efektif, hasilnya nanti pasti akan menjadi software yang reliable. Reliable ini artinya bisa diandalkan. Berarti softwarenya ini memang benar-benar bisa dipakai sesuai dengan tujuannya. Pertama kali kenapa software itu dibangun, dibuat. Kemudian tujuan lainnya adalah decrease time. Jadi dengan menggunakan tata cara pengembangan yang ilmiah, kita bisa mengembangkan software dengan secara lebih cepat, tidak terlalu banyak maju, mundur, mengulang, dan lain sebagainya. Itulah kenapa kita perlu menggunakan software engineering ketika kita membangun sebuah software produk. Nah, ini penjelasannya tadi. Nah, kemudian tadi ketika teman-teman selesai dari kampus ini misalkan, kemudian teman-teman nanti akan bekerja sebagai seorang engineer. Nah, seperti apa sih kriteria seorang engineer yang baik? Yang pertama itu adalah menggunakan metode yang sistematis. Jadi teman-teman harus belajar menggunakan cara kerja yang sistematis sehingga nanti terbiasa bekerja seperti itu. Karena nanti kalau di perusahaan-perusahaan besar pasti sudah ada tata cara kerja yang harus diikuti. Kemudian pengetahuan teknis yang baik tentang proyek yang dikerjakan. Nah, jadi teman-teman harus punya pengetahuan teknis yang bagus gitu. Programmingnya harus bagus, komunikasinya harus bagus, dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan pemrograman yang bagus tadi sama, kemudian kemampuan komunikasi yang baik, kemudian motivasi yang tinggi. Motivasi yang tinggi ini berarti tidak gampang menyerah, karena dalam sebuah proyek pengembangan software itu pasti akan ditemui banyak sekali kendala, baik secara teknis maupun kendala non teknis. Tanpa motivasi yang tinggi, teman-teman akan cepat menyerah, dan ya itu, kalau teman-teman cepat menyerah berarti teman-teman bukan seorang engineer yang baik. Terus kemudian pengetahuan yang kuat tentang dasar-dasar ilmu komputer, barangkali nanti menemukan kendala teknis. Nah, dasar pemecahannya pasti berasal dari pengetahuan dasar yang kuat begitu. Kemudian memiliki kecerdasan untuk bisa bekerja dengan baik. Terus yang tidak kalah penting adalah kemampuan untuk bekerja dalam tim. Tidak mungkin kita mengerjakan sebuah proyek yang besar sendirian, pasti akan ada tim di dalamnya. Dan bekerja di dalam sebuah tim, berkomunikasi di dalam tim, berkorban untuk tim, itu adalah sebuah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, harus dimiliki kemampuan itu oleh teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman harus disiplin. Baik, nah, kalau disiplin ini mau teman-teman bekerja secara tim ataupun bekerja secara individu, disiplin ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau teman-teman tidak disiplin, ya nanti proyeknya tidak akan bisa selesai tepat waktu. Contoh saja, teman-teman di sini pasti banyak tugas ya, kuliah ya. Kalau teman-teman tidak disiplin sendiri, tidak bisa mengatur waktu sendiri, kapan harus main, kapan harus belajar, kapan harus mengerjakan tugas, ya pasti nanti semuanya akan keteteran. Jadi dimulai dari sekarang, silakan mendisiplinkan diri sehingga nanti teman-teman bisa menjadi seorang engineer yang baik. Oke, nah itu adalah sekilas materi yang kita diskusikan di pendahuluan ini tentang rekayasa perangkat lunak. Di sini ada soal-soal yang bisa teman-teman coba untuk jawab. Oke, itu yang kita diskusikan di video kali ini dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.